Tafsir tentang manusia. Saya mendapatkan materi ini dari mata kuliah tafsir dengan dosen pengampu Pak Fuadi Rahman. Sebelum masuk ke dalam materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahir Ramadan. Sekarang berkuliah di IAIN Palangkaraya. NIM saya 1904110028. Saya mengambil program studi perbankan syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan Instagram saya di follow ya. Tafsir tentang manusia. Apa itu manusia? Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Masyarakat Barat memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan raga serta dibekali dengan akal dan pikiran. Setiap manusia menurut pandangan Islam adalah seorang pemimpin, terutama memimpin dirinya sendiri. Manusia diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya, yaitu sempurna, mulia, dan terbaik di antara makhluk-makhluk lainnya. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang manusia. Namun di sini saya akan membahas 2 ayat dari kedua surah, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 70 dan Quran surah At-Tin ayat 4-5. Yang pertama, Quran surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minal thayyibati wa faddalnahum ala kasirin mimman khalaqna tafdila, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Bani Adam merupakan makhluk termulia yang dianugerahi kenikmatan seperti alat transportasi dan rezeki yang baik, serta diunggulkan dari makhluk lain. Selanjutnya, dengan bersumpah sambil mengukuhkan pernyataannya dengan kata qad, ayat ini menyatakan bahwa dan kami, yakni Allah, bersumpah bahwa sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan berbicara dan berpikir, serta berpengetahuan, dan kami beri juga mereka kebebasan memilah dan memilih, dan kami angkut mereka dari daratan dan di lautan dengan aneka alat transportasi yang kami ciptakan dan tundukkan bagi mereka, atau yang kami ilhami mereka pembuatannya, agar mereka dapat menjelajahi bumi dan angkasa yang kesemuanya kami ciptakan untuk mereka. Dan kami beri juga mereka rezeki dari yang baik-baik sesuai kebutuhan mereka, lagi lezat dan bermanfaat untuk pertumbuhan fisik
dan perkembangan jiwa mereka. Dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk dari siapa yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kami lebihkan mereka dari hewan dan alat dan daya cipta sehingga menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Kami lebihkan yang taat dari mereka atas malaikat, atas ketaatan manusia melalui perjuangan melawan setan dan nafsu, sedang ketaatan malaikat tanpa tantangan. Selanjutnya, dari kata karamna terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf qaf, ro, dan mim yang mengandung makna kemuliaan serta keistimewaan sesuai objeknya. Selanjutnya dari penggalan kata faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna. Dari penggalan ayat tersebut dapat ditafsirkan. Yang pertama, penggalan ayat ini tidak menyatakan bahwa Allah melebihkan manusia atas semua ciptaan atau kebanyakan ciptaannya, tetapi banyak di antara ciptaannya. Atas dasar itu, sungguh ayat ini tidak dapat dijadikan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia. Yang kedua, ayat di atas mengisyaratkan bahwa kelebihan itu dibanding dengan ciptaan Allah yang lain dari siapa yang telah diciptakannya. Kata dari siapa merupakan terjemahan dari lafaz mimman yang terdiri dari kata mim dan man. Kata man biasanya ditujukan untuk makhluk yang berakal. Di satu sisi, kita dapat berkata bahwa jika Allah melebihkan manusia atas banyak makhluk berakal, maka tentu saja lebih-lebih lagi makhluk tidak berakal. Di sisi lain, kita juga dapat berkata bahwa paling tidak ada dua makhluk berakal yang diperkenalkan Al-Quran, yaitu jin dan malaikat. Selanjutnya, Quran surah At-Tin ayat 4-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Quran surah At-Tin ayat 4-5. Pada ayat pertama, Allah menerangkan tentang manusia agung yaitu Nabi Muhammad dengan berbagai keistimewaannya, seperti keimanan yang kokoh, kesucian diri dari dosa-dosa, dan kemuliaan namanya. Dalam ayat kedua, Allah menegaskan bahwa manusia pun telah Allah ciptakan sebagai makhluk terbaik, sempurna, dan termulia. Namun, Allah mengingatkan bahwa keadaan itu bisa berubah. Manusia bisa menjadi makhluk yang paling hina. Sebab turunnya ayat ini dari Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Ufi dari Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun berkenaan dengan beberapa orang di zaman Rasulullah yang dipanjangkan umurnya hingga menjadi pikun. Orang-orang lalu bertanya tentang perkataan dan perbuatan mereka ketika pikiran mereka telah tidak berfungsi lagi. Allah lalu menerangkan bahwa mereka mendapat pemaafan, artinya mereka hanya diganjar dari apa yang mereka kerjakan ketika pikiran mereka masih sehat dan baik. Selanjutnya, kata khalaqna atau kami telah menciptakan terdiri dari kata khalaqa dan na yang berfungsi sebagai kata ganti nama, karena na atau kami yang menjadi kata ganti nama itu bisa juga digunakan untuk menunjuk satu pelaku saja dengan maksud mengagungkan pelaku tersebut. Para raja biasa menunjuk dirinya dengan menggunakan kata kami. Allah juga seringkali menggunakan kata tersebut untuk menunjuk dirinya.
Yang selanjutnya dari kata al-insan atau manusia. Yang dimaksudkan oleh ayat ini menurut Al-Qurtubi adalah banyak manusia-manusia yang durhaka pada Allah. Namun, pendapat ini ditolak oleh banyak pakar tafsir dengan alasan adanya pengecualian yang ditegaskan oleh ayat berikut, yaitu kecuali orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa manusia yang dimaksud oleh ayat ini adalah jenis manusia secara umum, mencakup yang mukmin maupun yang kafir. Bahkan bin Asy-Syaiti merumuskan bahwa semua kata al-insan dalam Al-Quran yang berbentuk definit, yaitu dengan menggunakan kata sandang al, berarti menegaskan jenis manusia secara umum, mencakup siapa saja. Yang selanjutnya, kata takwim berakar dari kata kawama, yang darinya terbentuk kata qaimah, istiqomah, akimu, dan sebagainya, yang keseluruhannya menggambarkan kesempurnaan sesuatu sesuai dengan objeknya. Selanjutnya, kata takwim diartikan sebagai menjadikan sesuatu itu memiliki qawama atau kiwam, yakni bentuk fisik yang pas dengan fungsinya. Ar-Raghib Al-Asfahani, pakar bahasa Al-Quran, memandang kata takwim di sini sebagai isyarat keistimewaan manusia dibanding binatang, yaitu akal, pemahaman, dan bentuk fisiknya yang tegak dan lurus. Jadi, kalimat ahsan takwim berarti bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya, yang menyebabkan manusia dapat melaksanakan fungsinya sebaik mungkin. Apalagi secara tegas Allah mengecam orang-orang yang bentuk fisiknya baik namun jiwa dan akalnya kosong dari nilai-nilai agama, etika, dan pengetahuan. Selanjutnya dari kata radadnahu, terdiri dari kata ro dan da atau rodada, yang dirangkaikan dengan kata ganti dalam bentuk jamak na, serta kata ganti yang berkedudukan sebagai objek hu. Rodada antara lain berarti mengalihkan, memalingkan, atau mengembalikan. Keseluruhan makna tersebut dapat disimpulkan sebagai perubahan keadaan sesuatu seperti keadaan sebelumnya. Atas dasar ini, kata tersebut dapat pula diartikan menjadikannya kembali. Manusia yang telah diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya karena satu dan lain hal, sehingga kemudian kami Allah bersama dengan manusia itu sendiri mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Yang selanjutnya mengenai makna dari kalimat asfala safilin, para ahli tafsir mengemukakan dalam tiga pendapat, yaitu pertama, keadaan kelemahan fisik dan psikis di saat tuanya, seperti dikala ia masih bayi. Pendapat ini ditolak oleh sementara pakar berhubung adanya pengecualian pada ayat berikut, karena orang beriman pun dapat mengalami keadaan serupa. Makna ini dapat diterima jika kata ila diterjemahkan, tetapi bukan kecuali. Kedua, neraka dan kesengsaraan. Pendapat ini pun disoroti dengan suatu pertanyaan, yaitu apakah sebelum ini manusia pernah berada di sana? Kalau tidak, dan memang tidak, maka mengapa dikatakan kami mengembalikannya? Pendapat ini dapat diterima jika kata radadnahu dipahami dalam arti mengalihkannya atau menjadikannya. Yang ketiga, keadaan ketika ruh ilahi belum lagi menyatu dengan diri manusia. Pendapat inilah yang dianggap lebih tepat. Manusia mencapai tingkat yang setinggi-tingginya ahsan takwim apabila terjadi perpaduan yang seimbang antara kebutuhan jasmani, rohani, atau antara kebutuhan fisik dan jiwa. Tetapi
Apabila ia hanya memperhatikan dan melayani kebutuhan-kebutuhan jasmaninya saja, maka ia akan kembali atau dikembalikan kepada proses awal kejadiannya. Sebelum ruh ilahi itu menyentuh fisiknya, ia kembali ke asfala safilin. Jadi, pada ayat-ayat tersebut tadi menerangkan bahwa posisi manusia adalah sebagai puncak ciptaan Tuhan di antara makhluk-makhluk lainnya. Manusia sebagai anak cucu Adam diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling mulia di antara kebanyakan makhluk-makhluknya. Karena manusia memiliki akal, rupa yang indah, dan bentuk badan yang serasi. Manusia yang paling sempurna kejadiannya itu bisa berubah menjadi manusia yang rusak dan hina apabila tidak bisa menyelaraskan antara kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Oleh karena itu, manusia harus mengisi kebutuhan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah telah menyediakan semua kebutuhan manusia dengan rezeki yang baik dan hati, tempat kesucian iman. Ya, mungkin sampai di sini saja presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.